Seorang wanita miskin menjual air di lampu merah untuk bertahan hidup. Setiap hari harus memilih antara makan atau membeli obat untuk batuknya yang semakin parah. Namun ketika seorang miliarder pingsan di tengah jalan, dia melakukan sesuatu yang akan mengubah kedua kehidupan mereka selamanya. Saat itu jam 11 pagi ketika dia melihat seorang pria berjas mahal terhuyung-huyung di persimpangan tersibuk di Jakarta. Dia baru saja menjual botol air ke-10-nya hari itu, sebuah kemenangan kecil yang mendekatkannya pada target hariannya, yaitu mendapatkan cukup uang untuk membeli obat batuk yang perlahan-lahan membunuhnya. Pria itu terlihat seperti eksekutif penting, jas mahal, sepatu mengkilap, jam tangan yang mungkin harganya lebih dari semua yang pernah Sari hasilkan seumur hidupnya. Dia sedang berbicara di telepon, menggerakkan tangan dengan kesal. "Hendra, sudah kubilang tutup transaksinya hari ini juga. Ini 500 juta rupiah, teriaknya ke telepon, sama sekali mengabaikan kerumunan orang yang berjalan di sekitarnya. Sari mengamatinya dari sepedanya, merasakan campuran familiar antara takjub dan kepasrahan, 500 juta rupiah. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 50 ribu rupiah untuk obatnya. Tapi kemudian semuanya berubah dalam sekejap. Pria itu memegang dadanya. Wajahnya berubah kesakitan dan teleponnya jatuh ke trotoar. Kakinya lemas seperti kertas dan dia ambruk di trotoar. "Ada yang pingsan," teriak seorang wanita. Orang-orang mulai membentuk lingkaran di sekitar pria yang terjatuh. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam, yang lain hanya menonton dari jauh. Tapi tidak ada yang benar-benar mendekat untuk membantu. Sari menjatuhkan botol air yang ada di tangannya. Naluri bertahan hidupnya meneriakkan agar dia menjauh, agar tidak mencari masalah, agar memikirkan kebutuhannya sendiri. Tapi sesuatu yang lebih kuat mendorongnya maju. Dia meninggalkan sepedanya dan menerobos kerumunan orang yang penasaran. "Beri dia ruang," teriaknya sambil berlutut di samping pria itu. Jasnya yang mahal sekarang kotor terkena debu dan napasnya dangkal dan terputus-putus. "Apa ada yang sudah memanggil ambulans?" tanyanya sambil meraba denyut nadi di lehernya. "Sudah. Tapi katanya akan butuh 20 menit karena macet," jawab suara dari kerumunan. Sari merasa jantungnya berdetak kencang. 20 menit. Dari wajah pucat pria itu dan napasnya yang tidak teratur, dia tidak yakin dia punya waktu sebanyak itu. "Pak, apa Bapak bisa mendengar saya?" bisiknya sambil menyentuh pipinya dengan lembut. Mata pria itu terbuka sejenak. Matanya penuh ketakutan dan kebingungan. "Tidak, saya tidak bisa bernapas," gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Tenang, bantuan sudah datang," kata Sari, meskipun dia sendiri tidak percaya. Dia melonggarkan dasinya dan membuka kancing pertama kemejanya. "Siapa nama Bapak?" "Arif. Arif Wijaya." "Arif. Saya Sari. Jangan sampai tertidur ya Pak." "Ya, tetap terjaga." Tapi Arif menutup matanya lagi dan kali ini napasnya menjadi lebih lemah. Sari melihat sekeliling dengan putus asa. Ambulans tidak datang. Orang-orang hanya menonton dan setiap detik yang berlalu bisa menjadi yang terakhir bagi pria ini. Lalu dia teringat sesuatu yang pernah dipelajarinya saat merawat ayahnya di hari-hari terakhirnya. Ketika layanan darurat gagal, seseorang harus menjadi layanan darurat itu sendiri. Dia berdiri dan melihat sepedanya yang berkarat. Ini adalah ide yang gila, berbahaya, mungkin mustahil, tapi ini satu-satunya pilihan yang dia punya. "Tolong bantu saya mengangkatnya," teriaknya kepada kerumunan. "Mau kamu apakan?" tanya seorang pria tua. "Membawanya ke rumah sakit. Dengan sepeda itu, kamu gila." Sari mengabaikan komentar itu. Dengan bantuan dua orang yang lewat, dia berhasil mendudukan Arif di bagian belakang sepedanya, bersandar di punggungnya. Tidak aman, tidak nyaman, tapi ini satu-satunya yang bisa dia lakukan. Kalau dia jatuh, bisa mati, peringat seorang wanita. "Kalau kita tetap di sini menunggu, dia juga bisa mati," jawab Sari, menyesuaikan posisinya di sadel. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo yang terdekat berjarak 2 kilometer. Dalam keadaan normal akan memakan waktu 15 menit dengan sepeda, tapi ini bukan keadaan normal. Sari mulai mengayuh merasakan berat Arif di punggungnya. Dia jauh lebih berat dari yang dia perkirakan dan sepeda tuanya memprotes setiap meter yang ditempuh. "Bertahan Pak Arif," bisiknya sambil mengayuh. "Kita hampir sampai." Tapi dia baru maju 3 blok ketika dia mendengar suara paling menakutkan dalam hidupnya. Rantai sepedanya putus menjadi 2.
Logam yang berkarat tidak tahan dengan beban ekstra. Sari turun dan melihat kerusakannya. Tanpa rantai, sepeda itu tidak berguna. Arif masih tidak sadarkan diri, bersandar dengan genting di jok belakang. Sesaat, Sari merasa semuanya sudah berakhir. Dia tidak punya uang untuk taksi. Dia tidak bisa menyetir dan mengangkat pria seberat 80 kilogram di tangannya tidak mungkin. Tapi kemudian dia melihat jam tangan di pergelangan tangan Arif. Sebuah Rolex yang mungkin harganya lebih dari sebuah rumah. Dan dia menyadari sesuatu. Dia punya semua uang di dunia. Tapi saat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah dia. Dia melepas sepatu jeleknya, mengikatnya di pinggang dan mulai mendorong sepeda. Dengan Arif tidak sadarkan diri di jok belakang dan dia berlari tanpa alas kaki di trotoar yang panas, dia memulai perlombaan paling putus asa dalam hidupnya. Batu-batu melukai kakinya. Matahari membakar kulitnya dan setiap langkah adalah penderitaan. Tapi dia terus berlari, mendorong sepeda rusak itu seolah-olah membawa sesuatu yang paling berharga di dunia. "Tolong!" teriaknya kepada mobil-mobil yang lewat. "Saya butuh bantuan." Beberapa pengemudi membunyikan klakson, yang lain memperlambat untuk melihat pemandangan itu, tapi tidak ada yang berhenti. Di mobil mereka dengan AC, semua orang terburu-buru untuk sampai ke tempat yang lebih penting. Sari terus berlari. Kaki telanjangnya meninggalkan bercak-bercak darah kecil di trotoar. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak bisa berhenti. "Pak Arif, apa Bapak mendengar saya?" teriaknya dari balik bahunya. "Jangan tidur." Tapi Arif tidak menjawab. Kepalanya terkulai ke samping dan Sari tidak yakin apakah dia masih bernapas. Ketika dia sampai di blok 5, tenaganya mulai habis, kakinya gemetar, paru-parunya terbakar dan batuk yang sudah diabaikannya sepanjang pagi kembali dengan kekuatan yang membalas dendam. Dia berhenti sejenak membungkuk di atas sepeda sambil batuk. Ketika dia mengusap mulutnya, dia melihat darah di tangannya. "Jangan sekarang," gumamnya. "Ya Allah, jangan sekarang." Dia melihat ke belakang ke arah Arif. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya dan Sari tahu tidak ada waktu untuk istirahat. Dia terus mendorong sepeda. Tapi sekarang dia juga berjuang melawan tubuhnya sendiri yang runtuh. Batuk melipat tubuhnya setiap beberapa meter dan kakinya berdarah begitu banyak sehingga setiap langkah seperti berjalan di atas pecahan kaca. Saat itulah polisi lalu lintas muncul. "Hei Mbak!" teriaknya berlari ke arahnya. "Ada apa ini?" Sari berhenti terengah-engah. "Pria ini sangat parah. Saya harus sampai ke rumah sakit." Polisi itu melihat Arif, lalu sepeda rusak, lalu kaki Sari yang berdarah. "Apa Mbak kenal dia?" "Tidak," akui Sari, "tapi dia pingsan di jalan dan ambulans tidak datang." Polisi itu menatapnya seolah-olah melihat alien. "Mbak mempertaruhkan nyawa untuk orang yang sama sekali tidak dikenal." Sari tidak menjawab. Tidak ada waktu untuk penjelasan filosofis tentang mengapa beberapa orang membantu dan yang lain hanya menonton. "Bisa Bapak bantu saya?" Itu saja yang dia katakan. Polisi itu mengangguk dan berbicara melalui radionya. "Pusat, saya butuh mobil patroli di Jalan Sudirman dengan Jalan Tamrin. Ini darurat medis." Sementara mereka menunggu, Sari terus berbicara kepada Arif. "Kita hampir sampai. Bantuan sudah datang. Sungguhan." 2 menit kemudian mobil patroli datang. Antara polisi itu dan rekannya, mereka memindahkan Arif ke jok belakang mobil patroli. "Mbak ikut?" tanya polisi itu kepada Sari. Sari melihat sepedanya yang rusak, kakinya yang berdarah, tangannya yang bernoda darah dan keringat. Lalu dia melihat ke mobil di mana Arif berjuang untuk hidupnya. "Ya," katanya tanpa ragu. "Saya ikut." Selama perjalanan ke rumah sakit, Sari terus berbicara kepada Arif, meskipun dia tidak tahu apakah dia mendengarnya. Dia menceritakan tentang harinya, tentang botol-botol air yang dijualnya, tentang obat batuk yang tidak bisa dibelinya. "Tahu tidak ini ironis," bisiknya. "Bapak bisa membeli obat apa saja di dunia dan saya, yang tidak bisa membeli obat batuk saja, adalah orang yang menyelamatkan Bapak." Ketika mereka tiba di rumah sakit, semuanya menjadi pusaran. Petugas berangkar, dokter, perawat membawa Arif berlari menuju area gawat darurat sementara Sari tetap di pintu masuk, tanpa alas kaki dan berdarah. Seorang perawat mendekatinya. "Apa Mbak keluarga pasien?" "Tidak. Saya hanya membantunya. Mbak butuh perawatan medis."
Kaki Mbak sangat terluka. Sari melihat ke pintu di mana Arif telah menghilang. Dia akan baik-baik saja. Para dokter sedang melakukan semua yang mereka bisa. Tapi dia tiba tepat waktu. Kalau terlambat 5 menit lagi. Sari merasa kakinya gemetar. Dia jatuh terduduk di kursi plastik di ruang tunggu dan untuk pertama kalinya sepanjang pagi dia membiarkan dirinya merasakan rasa sakit dari lukanya sendiri. Dia telah menyelamatkan nyawa seorang miliarder yang bahkan tidak tahu namanya dan sekarang dia duduk di rumah sakit tanpa alas kaki dan berdarah, tanpa uang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ironi situasi ini menamparnya seperti tamparan, tapi dia juga merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakannya. Perasaan telah melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Dia tidak tahu bahwa saat itu, sementara para dokter berjuang untuk menstabilkan Arif Wijaya, hidupnya akan berubah selamanya. Dia tidak tahu bahwa tindakan kebaikan tanpa syaratnya kepada orang asing akan menjadi awal dari sebuah kisah yang akan menantang semua yang mereka berdua kira tahu tentang uang, cinta dan apa yang benar-benar berharga dalam hidup. 3 hari kemudian, Sari masih batuk darah. Dia telah kembali ke sudut jalannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing yang bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kakinya masih diperban dengan kain bekas dan setiap langkah mengingatkannya pada perlombaan putus asa mendorong sepeda rusak itu. Sari, kamu terlihat mengerikan, kata Budi, penjual muda di sudut seberang. Apa kamu tidak seharusnya ke dokter? Pakai uang apa? Jawab Sari sambil menata botol-botol air di kotak esnya. Sepeda itu sudah diperbaiki dengan kawat dan kebaikan hati Pak Agus, montir di kampung, tapi masih mengeluarkan suara-suara aneh. Saat itu jam 10 pagi ketika dia melihat Mercedes hitam mendekat perlahan di jalan. Mobil itu berhenti di sudut dan Sari merasa jantungnya berdetak kencang. Jendela belakang turun dan muncul wajah yang tidak sadarkan diri di jok sepedanya 3 hari lalu. Arif Wijaya sedang menatapnya langsung. Sari merasa panik. Dia pasti datang untuk menuntut sesuatu. Untuk menuduhnya telah melukainya selama pemindahan. Orang kaya seperti dia selalu menemukan cara untuk menyalahkan orang miskin atas masalah mereka. Arif turun dari mobil. Dia mengenakan jas rapi lainnya, tapi Sari memperhatikan dia bergerak lebih lambat, seolah-olah masih dalam pemulihan. Sari, tanyanya mendekatinya. Ya Pak, jawabnya, mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Saya Arif. Arif Wijaya. Apa Mbak ingat saya? Seolah-olah saya bisa melupakannya. Ya Pak, bagaimana keadaan Bapak? Arif menatapnya selama momen yang terasa seperti selamanya. Matanya menyapu perban di kaki Sari, wajahnya yang pucat, batuk yang dia coba sembunyikan. Saya datang untuk berterima kasih, katanya akhirnya. Sari berkedip bingung. Maaf, dokter memberitahu saya bahwa saya tiba di rumah sakit tepat waktu. 5 menit lebih lama dan sudah terlambat. Arif berhenti sejenak. Seolah-olah kata-kata itu sulit diucapkan. Mereka bilang seorang wanita membawa saya dengan sepeda ketika ambulans tidak datang. Sari tidak tahu harus menjawab apa di dunianya. Membantu seseorang yang dalam kesulitan adalah hal yang wajar dilakukan. Dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih, apalagi dari seseorang seperti dia. Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapa saja, gumamnya. Tidak, kata Arif dengan tegas. Itu bukan yang akan dilakukan siapa saja. Ada 30 orang menonton dan hanya Mbak yang bertindak. Sari merasa tidak nyaman dengan intensitas tatapannya. Bapak sudah lebih baik? Saya mengalami serangan jantung besar. Dokter bilang itu mukjizat saya selamat. Arif melihat ke lalu lintas, lalu kembali kepadanya. Tahu tidak apa yang ironis? Saya punya asuransi kesehatan terbaik di negeri ini. Dokter swasta terbaik dan yang menyelamatkan nyawa saya adalah orang asing dengan sepeda rusak. Sari batuk dan kali ini dia tidak bisa menyembunyikan bercak darah di sapu tangannya. Arif melihatnya. Mbak sakit. Bukan apa-apa. Bohong Sari sambil cepat-cepat menyimpan sapu tangannya. Sudah ke dokter? Sari menatapnya seolah-olah dia bertanya, apakah dia sudah ke bulan. Pak, saya jualan air di lampu merah. Saya tidak pergi ke dokter. Jawaban itu memukul Arif seperti tamparan. Selama 3 hari dia berada di suite pribadi rumah sakit termahal di kota dengan perawat 24 jam dan dokter spesialis memeriksanya setiap jam. Sementara itu,
Wanita yang telah menyelamatkan nyawanya sedang sakit dan tidak mampu membayar konsultasi dasar. Berapa biaya konsultasi dokter? Tanyanya. Untuk apa Bapak mau tahu? Bilang saja. Sari menghela napas. Konsultasi dasar sekitar Rp200.000. Pemeriksaan dan obat-obatan jauh lebih mahal. Arif mengeluarkan dompetnya dan mengambil beberapa lembar uang. Ambil ini. Sari mundur seolah-olah uang itu akan membakarnya. Tidak Pak, saya bukan pengemis. Ini bukan sedekah. Ini, Arif berhenti mencari kata-kata yang tepat. Ini pembayaran untuk layanan medis darurat. Saya bukan dokter. Tapi Mbak menyelamatkan nyawa saya. Itu tidak ada nilainya? Sari menatapnya dengan campuran harga diri yang terluka dan keputusasaan. Dia membutuhkan uang itu lebih dari yang bisa dia bayangkan. Tapi menerimanya berarti menjadi tipe orang yang mengharapkan imbalan untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa menerima, katanya akhirnya. Arif menyimpan uangnya. Tapi tidak pergi. Dia tetap berdiri di sana, mempelajarinya seolah-olah dia adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkannya. Apa nama penyakit Mbak? Tanyanya. Saya tidak tahu. Saya belum ke dokter, jawab Sari dengan senyum pahit. Sudah berapa lama batuk seperti itu? Beberapa bulan. Dan Mbak tidak khawatir? Sari tertawa yang berakhir dengan batuk. Pak, saya khawatir mati kelaparan besok. Penyakit adalah kemewahan yang tidak mampu saya beli. Arif terdiam. Di dunianya, gejala medis apapun menghasilkan janji temu segera dengan spesialis terbaik. Gagasan sakit dan tidak mampu membayar pengobatan sama asingnya baginya seperti gagasan terbang tanpa pesawat. Kenapa Mbak menolong saya? Tanyanya tiba-tiba. Sari menatapnya. Terkejut dengan pertanyaan itu. Maksudnya kenapa? Mbak tidak kenal saya. Saya bisa saja siapa saja. Penjahat, orang jahat. Kenapa Mbak mempertaruhkan nyawa untuk orang asing? Sari mempertimbangkan pertanyaan itu. Itu adalah sesuatu yang dia sendiri tanyakan selama 3 hari terakhir. Ayah saya selalu bilang kita manusia karena kita saling menjaga, katanya akhirnya. Hari ketika kita berhenti saling menolong, hari itu kita berhenti menjadi manusia. Dan di mana ayah Mbak sekarang? Meninggal 2 tahun lalu. Kanker. Sari berhenti sejenak. Dia juga meninggal karena kami tidak bisa membayar pengobatannya. Percakapan itu terputus oleh suara klakson. Sebuah mobil berhenti di lampu merah dan pengemudinya memberi isyarat kepada Sari. Air, teriak pria itu dari jendelanya. Sari mendekati mobil, menjual 2 botol dan kembali ke tempat Arif berdiri. Berapa penghasilan Mbak sehari? Tanyanya. Tergantung. Di hari baik, sekitar Rp70.000. Di hari buruk, sekitar Rp30.000. Arif menghitung cepat di kepalanya. Rp70.000 sehari berarti kurang dari Rp2 juta sebulan. Dia menghabiskan lebih dari itu untuk makan siang di restoran favoritnya. Mbak tinggal sendiri? Ya. Di kamar kos kecil. Keluarga? Sudah tidak ada lagi. Setiap jawaban seperti pukulan ke perut Arif. Dia mulai memahami besarnya pengorbanan yang telah Sari lakukan untuknya. Dia tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi dia telah menggunakan satu-satunya sumber dayanya, waktu, energi, sepedanya untuk menyelamatkan seseorang yang hidup di dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. Sari, katanya setelah sesaat, boleh saya mengajak Mbak minum kopi? Sari menatapnya seolah-olah dia sudah gila. Maaf, kopi, untuk mengobrol. Pak, saya harus kerja. Kalau saya tidak jualan air, saya tidak makan. Berapa yang akan Mbak hasilkan dalam 1 jam? Sekitar Rp10.000. Kalau beruntung. Arif mengeluarkan uang Rp50.000. Ini akan menutupi 5 jam kerja. Sari menatap uang itu. Lalu menatapnya. Apa yang Bapak benar-benar inginkan? Mengenal Mbak, jawab Arif dengan tulus. Saya ingin mengenal orang yang menyelamatkan nyawa saya. Sari ragu. Ada sesuatu dalam cara dia menatapnya yang tidak membuatnya takut. Bukan tatapan predator yang dia kenal dari pria kaya lain yang kadang-kadang berbicara padanya. Ini sesuatu yang berbeda, hampir seperti rasa hormat. Kenapa? Tanyanya.
Karena dalam 40 tahun hidup tidak ada yang pernah mempertaruhkan apapun untuk saya tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Sari mempertimbangkan pilihannya. 50.000 rupiah lebih dari yang akan dia hasilkan sepanjang sisa hari itu dan rasa ingin tahunya membunuhnya. Apa yang sebenarnya pria ini inginkan? Baiklah, katanya akhirnya. Tapi hanya 1 jam. Arif tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia mengenalnya. 1 jam. Mereka pergi ke kedai kopi kecil 2 blok jauhnya. Sari merasa tidak pada tempatnya sejak mereka masuk. Semua orang menatap mereka. Dia dengan jasnya yang mahal. Dia dengan pakaian sederhananya dan perban di kakinya. "Mbak mau pesan apa?" tanya Arif ketika mereka duduk. Sari melihat menu dan ngeri dengan harganya. 1 kopi harganya sama dengan yang dia hasilkan dalam sehari. "Yah, air saja tidak apa-apa," kata Sari. "Mbak bisa pesan apa saja. Saya yang bayar." "Kopi. Kalau begitu, yang paling murah." Arif memesan 2 kopi dan sepotong kue untuk dibagi. Ketika makanan datang, dia memperhatikan Sari menatap kue itu dengan ekspresi yang tidak bisa dia artikan pada awalnya. Lalu dia sadar. Itu lapar. "Kapan terakhir kali Mbak makan?" tanyanya. "Tadi malam." Bohong Sari. "Sebenarnya kemarin lusa." Arif memotong kue itu menjadi 2 dan mendorong porsi yang lebih besar ke arahnya. "Makan." Sari ragu. Tapi kelaparan menang. Dia makan perlahan berusaha tidak terlihat putus asa. Tapi Arif memperhatikan bagaimana dia menikmati setiap suapan seolah-olah itu yang terakhir. "Ceritakan tentang diri Mbak," katanya. "Tidak banyak yang bisa diceritakan. Saya jualan air, bertahan hidup." Ulangi. "Mbak selalu melakukan ini?" "Tidak. Dulu saya kerja di pabrik, tapi tutup 2 tahun lalu. Setelah itu saya kerja di rumah-rumah keluarga, tapi ketika saya sakit mereka memecat saya." "Kenapa mereka memecat Mbak?" "Orang kaya tidak mau pembantu yang sakit dekat anak-anak mereka." Arif merasakan tusukan rasa bersalah. Dia sendiri pernah melakukan hal yang persis sama ketika pembantunya sakit bertahun-tahun lalu. "Mbak sekolah sampai mana?" "Kelas 2 SMA. Saya harus berhenti sekolah ketika ibu meninggal. Seseorang harus bekerja." "Mbak ingin jadi apa?" Sari tersenyum sedih. "Perawat. Saya ingin menolong orang." Dia berhenti sejenak. "Ironis kan? Pada akhirnya saya menolong juga, hanya tanpa ijazah." Arif mempelajarinya saat dia berbicara. Ada sesuatu pada Sari yang membuatnya terpesona. Meskipun semua yang telah dia derita, tidak ada kepahitan dalam suaranya. Dia tidak menyalahkan dunia atas keadaannya. Dia tidak mengeluh tentang ketidakadilan. Dia hanya menceritakan kisahnya seolah-olah itu laporan cuaca. "Mbak tidak pernah menikah?" tanyanya. "Saya pernah bertunangan sekali dengan Dimas, pemuda dari kampung." Sari memainkan sendok kopinya. "Tapi ketika ayah sakit, saya menghabiskan semua tabungan kami untuk pengobatannya. Dimas bilang saya terlalu rumit, suruh saya memilih antara dia dan keluarga saya." "Lalu Mbak apa?" "Saya pilih keluarga saya." "Mbak menyesal?" Sari memikirkannya. "Tidak. Kalau seseorang memaksa saya memilih antara cinta dan melakukan yang benar, maka itu bukan cinta sejati." Arif merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Dia memikirkan mantan istrinya. Bagaimana pernikahannya berakhir tepatnya karena dia selalu memilih pekerjaan di atas keluarga, uang di atas waktu bersama. "Kalau Bapak?" tanya Sari. "Bapak sudah menikah?" "Cerai. Mantan istri saya bilang saya menikah dengan pekerjaan saya, bukan dengannya." Arif berhenti sejenak. Dia benar. "Anak?" "2. Anak laki-laki 12 tahun dan anak perempuan 10 tahun. Saya ketemu mereka di akhir pekan." Suaranya menjadi melankolis. "Kalau saya tidak kerja?" Sari mempelajarinya. "Kenapa Bapak kerja begitu keras?" "Karena..." Arif berhenti. Itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan siapapun padanya. "Karena saya selalu berpikir uang adalah yang paling penting. Kalau saya punya cukup uang, semua hal lain akan beres sendiri." "Dan berhasil?" Arif melihat sekeliling kedai kopi, lalu kembali ke Sari. "Saya punya lebih banyak uang dari yang bisa saya habiskan dalam 10 kehidupan dan 3 hari lalu saya hampir mati sendirian di trotoar, dikelilingi orang asing yang merekam saya dengan ponsel mereka.
Tapi Bapak tidak mati, kata Sari. Seseorang menolong Bapak. Ya, kata Arif menatap matanya. Seseorang yang tidak punya alasan untuk melakukannya. Mereka terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sari, kata Arif akhirnya. Boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Bapak sudah tanya seperti 10 pertanyaan. Jawabnya dengan senyum kecil. Kalau Mbak punya semua uang di dunia, apa yang akan Mbak lakukan dengannya? Sari tidak ragu sedetik pun. Saya akan membangun rumah sakit gratis untuk orang seperti saya, yang sakit tapi tidak bisa membayar pengobatan. Mbak tidak akan beli rumah, mobil, baju bagus? Hal-hal itu baik-baik saja, tapi tidak menyelamatkan nyawa. Arif menatapnya dengan sesuatu yang berbahaya mendekati kekaguman. Tahu tidak apa yang paling membuat saya terkesan dari Mbak? Apa? Bahwa Mbak punya semua alasan di dunia untuk menjadi pahit, untuk membenci orang seperti saya, tapi Mbak tidak. Sari mengangkat bahu. Kebencian terlalu berat untuk dibawa. Saya sudah punya cukup beban. Ketika mereka selesai minum kopi, Arif bersikeras mengantarnya kembali ke sudut jalannya. Selama perjalanan di Mercedesnya, Sari mengamati kemewahan yang mengelilinginya. Jok kulit, AC, layar yang menampilkan harga saham secara real-time. Bapak tahu berapa harga mobil ini? Tanya Arif. Saya tidak mau tahu, jawab Sari. Mungkin lebih dari yang akan saya hasilkan seumur hidup. 500 juta rupiah. Sari merasa pusing. 500 juta rupiah untuk sebuah mobil. Ya, dengan uang itu bisa menyembuhkan kanker 150 orang. Arif tidak menjawab. Dia tidak pernah memikirkan kekayaannya dalam istilah seperti itu. Ketika mereka tiba di sudut jalan, Sari turun dari mobil dan berjalan menuju sepedanya. Sari, panggil Arif. Ya, boleh saya ketemu Mbak besok? Sari menatapnya bingung. Untuk apa? Saya tidak tahu, akui Arif. Saya hanya tahu bahwa saya ingin ketemu Mbak lagi. Sari ragu. Pak Arif, Bapak dan saya hidup di dunia yang berbeda. Bapak akan kembali ke kehidupan miliarder Bapak dan saya akan terus jualan air. Lebih baik begini. Tapi kenapa? Karena orang seperti Bapak tidak bergaul dengan orang seperti saya. Dan ketika mereka bosan bermain menjadi orang baik, mereka kembali ke dunia mereka dan meninggalkan kita lebih hancur dari sebelumnya. Saya tidak seperti itu, protes Arif. Semua orang bilang begitu, jawab Sari sambil naik ke sepedanya, sampai mereka bosan. Sementara Sari mengayuh pergi, Arif tetap berdiri di samping Mercedesnya, melihatnya menghilang di antara lalu lintas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua uangnya terasa sama sekali tidak berguna. Dia tidak bisa membeli apa yang benar-benar diinginkannya. Kesempatan lain untuk membuktikan kepada Sari bahwa dia salah tentangnya. Atau mungkin dia benar dan dia bahkan tidak menyadarinya. Arif tidak tidur malam itu. Dia tetap terjaga di apartemen mewahnya seluas 200 meter persegi, menatap melalui jendela besar yang menghadap ke seluruh kota. Dari atas sana, lampu-lampu terlihat seperti bintang dan orang-orang terlihat seperti semut bergerak tanpa tujuan. Tapi sekarang dia tahu bahwa di bawah sana, di kamar kos kecil entah di mana, Sari mungkin sedang batuk darah dan bertanya-tanya apakah dia akan punya cukup uang untuk makan besok. Rasa bersalah menggerogotinya seperti asam. Jam 5 pagi dia mengambil keputusan yang seminggu lalu tampak mustahil. Dia membatalkan semua rapatnya hari itu. Apa Bapak yakin, Pak Arif? Tanya asistennya melalui telepon. Bapak ada rapat dengan investor Jepang jam 10. Batalkan? Jawab Arif. Sudah berpakaian kasual untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dan tinjauan triwulan dengan Dewan Direksi juga. Pak, ini komitmen bernilai ratusan juta rupiah. Dewi, potong Arif. Ada hal-hal yang lebih penting dari uang. Di ujung telepon ada keheningan yang begitu dalam sehingga Arif mengira panggilan terputus. Pak, apa Bapak baik-baik saja? Perlu saya hubungi dokter Bapak? Arif tersenyum sedih. Asistennya sendiri tidak percaya bahwa dia meletakkan sesuatu di atas uang. Saya baik-baik saja, Dewi. Saya hanya perlu melakukan sesuatu yang penting. Jam 8 pagi, Arif sudah berdiri di sudut tempat Sari menjual air. Mercedesnya terlalu mencolok. Jadi dia naik taksi. Rasanya aneh berada di jalan pada jam itu.
berbaur dengan orang-orang yang pergi kerja naik angkutan umum. Sari tiba 5 menit kemudian, mengayuh sepedanya yang diperbaiki dengan kawat. Ketika melihatnya, dia berhenti mendadak. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" tanyanya tanpa turun dari sepeda. "Menunggu Mbak," jawab Arif sederhana. "Kenapa?" "Karena saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Mbak katakan kemarin." Sari menghela napas dan turun dari sepedanya. Dia mulai menata botol-botol airnya seolah-olah dia tidak ada di sana. "Pak Arif, saya sudah bilang. Saya bisa membantu Mbak," potongnya. Sari berbalik terkejut. "Membantu saya dengan apa?" "Dengan botol-botol atau dengan apapun yang Mbak butuhkan." Sari menatapnya seolah-olah dia sudah gila. "Bapak seorang miliarder mau membantu saya jualan air di jalanan? Kenapa tidak?" "Karena..." Sari mencari kata-kata. "Karena orang seperti Bapak tidak melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin sudah waktunya saya belajar." Sari mempelajarinya sejenak. Ada sesuatu yang berbeda padanya hari ini. Dia tidak memakai jas, melainkan jeans dan kemeja katun. Dia terlihat lebih manusiawi. "Tidak," katanya akhirnya. "Kenapa tidak?" "Karena ketika Bapak bosan bermain jadi orang biasa, Bapak akan kembali ke dunia Bapak dan saya akan tetap di sini. Tapi sekarang dengan penghinaan karena sudah percaya bahwa Bapak benar-benar peduli." Arif merasa setiap kata seperti panah langsung ke jantungnya. "Apa yang bisa saya lakukan agar Mbak percaya?" "Tidak ada," jawab Sari berkonsentrasi pada botol-botolnya. "Beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan uang. Tapi saya tidak ingin menyembuhkan Mbak dengan uang." "Kalau begitu dengan apa?" Arif terdiam. Itu pertanyaan bagus. Dengan apa dia bisa menyembuhkan luka yang orang seperti dia telah sebabkan pada orang seperti Sari? Lampu merah menyala dan Sari mendekati mobil pertama. Arif mengikutinya merasa sangat tidak pada tempatnya. "Air segar?" tanya Sari kepada pengemudi. "Tidak, terima kasih," jawab pria itu tanpa melihatnya. Sari kembali ke tempatnya dan Arif mengikutinya. "Selalu begini?" tanyanya. "Kebanyakan waktu," jawab Sari. "Orang-orang tidak benar-benar melihat kami. Kami bagian dari pemandangan." Arif ingat berapa kali dia sepenuhnya mengabaikan pedagang kaki lima tanpa bahkan menyadari bahwa mereka adalah manusia. Mobil berikutnya berhenti dan pengemudinya membeli 2 botol dari Sari. "Apa adik baik-baik saja, Nak?" tanya wanita itu memperhatikan wajah pucat Sari. Kelihatannya kurus sekali. "Saya baik-baik saja, terima kasih," jawab Sari dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika mobil itu pergi, Sari batuk. Kali ini batuknya begitu kuat sehingga dia harus bersandar pada sepedanya. Arif segera mendekat. "Mbak baik-baik saja?" "Ya," gumam Sari. Tapi ketika dia mengusap mulutnya, sapu tangan keluar bernoda darah. "Sari, ini tidak normal. Mbak harus ke dokter." "Saya sudah bilang saya tidak punya uang. Dan saya sudah bilang saya bisa bayar. Dan saya sudah bilang saya tidak mau sedekah dari Bapak," teriak Sari, lebih keras dari yang direncanakan. Beberapa orang menoleh melihat mereka. Sari memerah, malu telah menarik perhatian. Arif mendekat menurunkan suaranya. "Ini bukan sedekah, Sari. Ini adalah hutang." "Hutang apa?" "Mbak menyelamatkan nyawa saya. Saya ingin menyelamatkan nyawa Mbak." Sari menatap matanya dan sesaat Arif melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ketakutan. Sari takut benar-benar sakit, takut tidak mampu membayar pengobatan, takut mati seperti ayahnya meninggal. "Saya tidak bisa menerima," bisiknya. "Kenapa tidak?" "Karena kalau begitu saya akan berhutang pada Bapak selamanya." "Dan kalau tidak begitu? Kalau ini hanya bantuan antar teman?" Sari tertawa pahit. "Teman? Pak Arif, Bapak dan saya tidak bisa jadi teman." "Kenapa tidak?" "Karena Bapak tinggal di apartemen mewah dan saya di kamar kos 3 kali 3 meter. Karena Bapak menghabiskan untuk 1 kali makan apa yang saya hasilkan dalam sebulan. Karena ketika Bapak sakit, Bapak punya dokter terbaik di dunia. Dan ketika saya sakit, saya harus memilih antara makan atau membeli obat." Setiap kata adalah kebenaran dan Arif tahu itu. Tapi dia juga tahu sesuatu yang lain. "Mbak benar," katanya setelah sesaat. "Kita hidup di dunia yang berbeda. Tapi seminggu yang lalu,
ketika saya sekarat di trotoar itu, Mbak tidak melihat seorang miliarder. Mbak melihat manusia yang butuh pertolongan. Sari terdiam. Sekarang saya melihat manusia yang butuh pertolongan, lanjut Arif. Dan saya tidak peduli kalau kita dari dunia yang berbeda. Sari menatapnya lama. Ada sesuatu dalam suaranya, di matanya, yang membuatnya ingin percaya. Kenapa? Bisiknya. Kenapa saya penting buat Bapak? Arif mempertimbangkan pertanyaan itu. Itu sesuatu yang dia sendiri sudah tanyakan pada dirinya. Karena dalam 40 tahun hidup tidak ada yang pernah mengajarkan saya apa yang Mbak ajarkan dalam 5 menit. Apa yang saya ajarkan? Bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari uang. Sari batuk lagi dan kali ini darahnya lebih jelas. Sari, tolong, mohon Arif. Biarkan saya membantu Mbak. Sari menutup matanya berjuang dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia membukanya dan menatapnya. Kalau saya terima, apa yang Bapak mau sebagai balasannya? Tidak ada, jawab Arif segera. Semua orang mau sesuatu sebagai balasannya. Saya tidak. Sari mempelajarinya mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Tapi dia hanya melihat ketulusan. Kenapa saya harus percaya Bapak? Kenapa? Kata Arif memikirkan jawabannya. Karena ketika Mbak menolong saya, Mbak tidak tahu apa-apa tentang saya. Tidak tahu apakah saya baik atau jahat, kaya atau miskin. Mbak hanya melihat seseorang yang butuh pertolongan dan bertindak. Sekarang saya minta Mbak biarkan saya melakukan hal yang sama. Sari terdiam selama apa yang terasa seperti selamanya. Baiklah, katanya akhirnya, begitu pelan sehingga Arif hampir tidak mendengarnya. Baiklah, saya akan ke dokter. Tapi dengan syarat. Apa saja? Pertama, saya bayar apa yang saya bisa, meskipun sedikit. Setuju. Kedua, ini tidak menjadikan saya proyek amal Bapak. Mengerti? Dan ketiga, Sari ragu. Apa yang ketiga? Ketika saya sembuh, ketika semua ini selesai, Bapak kembali ke kehidupan Bapak dan saya ke kehidupan saya. Tanpa drama, tanpa janji yang diingkari. Arif merasakan sesuatu seperti sakit di dadanya dengan syarat itu, tapi dia mengangguk. Kalau itu yang Mbak mau, itu yang saya mau. Arif mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor. Dokter Santoso, saya Arif Wijaya. Saya butuh bantuan mendesak. Ya, saya tahu dokter sibuk, tapi ini darurat. Bukan saya. Orang lain. Dalam 1 jam. Sempurna. Ketika dia menutup telepon, dia menatap Sari. Dokter Santoso adalah dokter spesialis paru terbaik di kota. Beliau bisa menerima kita dalam 1 jam. Dalam 1 jam? Sari panik. Tapi saya harus kerja. Kalau tidak jualan air. Berapa penghasilan Mbak hari ini? Sekitar Rp60.000. Kalau beruntung. Arif mengeluarkan Rp100.000 dari dompetnya. Ambil ini. Ini penghasilan Mbak hari ini. Sari menatap uang itu seperti ular. Saya tidak bisa terima ini. Kenapa tidak? Karena saya tidak melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Sari, kata Arif dengan sabar. Apa Mbak tidak akan ambil hari libur kalau sedang sakit? Saya tidak mampu untuk sakit. Yah, hari ini Mbak bisa. Hanya hari ini saja. Sari mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Itu lebih dari yang pernah dia pegang sekaligus dalam berbulan-bulan. Apa dokternya mahal? Tanyanya dengan khawatir. Jangan khawatir soal itu. Tapi saya bilang saya akan bayar bagian saya. Dan Mbak akan bayar. Setelah kita tahu apa penyakit Mbak dan berapa biaya pengobatannya. Sari mengangguk, meskipun masih terlihat gugup. Pak Arif? Ya? Kenapa Bapak benar-benar melakukan ini? Arif menatap matanya. Karena ketika Mbak menyelamatkan nyawa saya menyadari sesuatu. Apa? Bahwa saya sudah hidup 40 tahun tanpa benar-benar hidup. Bekerja, menghasilkan uang, membeli barang-barang, tapi tidak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Sari mempelajarinya. Dan saya adalah sesuatu yang penting buat Bapak? Mbak menunjukkan kepada saya apa artinya menjadi manusia. Jawab Arif. Sekarang saya ingin belajar melakukannya. Sari tidak tahu harus menjawab apa.
20 menit kemudian mereka berada di taksi menuju klinik Dr. Santoso. Sari menatap keluar jendela ke gedung-gedung mewah yang tidak pernah dilihatnya dari dalam. "Apa Bapak gugup?" tanya Arif. "Ketakutan," akui Sari. "Kalau ini sesuatu yang serius?" "Kalau serius, kita sembuhkan. Dan kalau tidak bisa disembuhkan? Kalau begitu kita berjuang." "Kita berjuang?" Arif menyadari apa yang sudah dikatakannya. "Maaf, maksud saya Mbak berjuang. Saya hanya ada di sini." Sari menatapnya dengan ekspresi aneh. "Kenapa Bapak bilang kita?" Arif tidak punya jawaban rasional. "Saya tidak tahu. Rasanya alami saja." Sari terus menatapnya, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika mereka tiba di klinik, Sari merasa lebih tidak pada tempatnya daripada di kedai kopi. Semuanya elegan, bersih, mahal. Orang-orang lain di ruang tunggu mengenakan pakaian bagus dan terlihat nyaman di lingkungan itu. "Saya tidak pantas di sini," bisik Sari. "Kenapa Mbak bilang begitu? Lihat saya. Lihat yang lain." Arif melihat sekeliling. Sari benar. Sari, dengan pakaian sederhananya dan wajah pucatnya yang sakit, menonjol seperti nada sumbang dalam simfoni hak istimewa itu. "Tahu tidak?" kata Arif berdiri. "Apa? Mbak lebih berhak berada di sini daripada siapapun dari mereka." "Kenapa?" "Karena Mbak benar-benar butuh berada di sini." Sari tidak tahu harus menjawab apa, tapi dia merasakan sesuatu yang hangat mengembang di dadanya. Ketika mereka dipanggil, Sari begitu gugup sehingga Arif harus membantunya berjalan ke ruang praktik. "Apa Mbak mau saya masuk bersama Mbak?" tanyanya. Sari ragu. Sebagian dirinya ingin bilangnya bahwa dia butuh dukungan. Tapi bagian lain, bagian yang bangga yang telah membuatnya tetap hidup selama ini, berteriak agar tidak menunjukkan kelemahan. "Tidak," katanya akhirnya. "Saya bisa sendiri." "Baiklah. Saya akan di sini di luar." Sari masuk ke ruang praktik Dr. Santoso dan Arif tetap di ruang tunggu menemukan bahwa 30 menit berikutnya akan menjadi yang terpanjang dalam hidupnya. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu peduli dengan apa yang terjadi pada wanita yang baru dikenalnya seminggu lalu. Dia hanya tahu bahwa dia peduli. Dan itu, bagi seorang pria yang telah menghabiskan 40 tahun tanpa benar-benar peduli pada siapapun selain dirinya sendiri, benar-benar menakutkan. Sari keluar dari ruang praktik dengan ekspresi yang tidak bisa Arif baca. Dia tidak menangis, tapi matanya memiliki kekosongan yang lebih menakutkan daripada air mata. "Apa katanya?" tanyanya langsung berdiri. Sari berdiri di tengah ruang tunggu, memegang amplop coklat berisi hasil pemeriksaan medis seolah-olah beratnya 100 kilogram. "Sari, apa kata dokter?" "TBC." Gumamnya begitu pelan sehingga Arif harus mendekat untuk mendengarnya. "TBC?" Sari mengangguk masih menatap amplop itu. "TBC paru-paru stadium lanjut." Arif merasa lantai bergerak di bawah kakinya. Apa artinya itu?" "Artinya kalau saya tidak mendapat pengobatan segera, saya punya waktu antara 3 sampai 6 bulan. Kata-kata itu memukul Arif seperti tinju. "Dan pengobatannya?" Sari akhirnya menatapnya dan Arif melihat di matanya campuran teror dan kepasrahan yang menghancurkannya. 6 bulan obat-obatan khusus, konsultasi mingguan, pemeriksaan kontrol setiap bulan. Suaranya sedikit pecah. "Dokter memberi saya perkiraan total biayanya." "Berapa?" Sari memberikannya selembar kertas. Arif membacanya dan merasa pusing. 120 juta rupiah. Baginya itu setara dengan yang dia habiskan untuk sebotol anggur mahal. Bagi Sari itu lebih banyak uang dari yang akan dilihatnya seumur hidup. "Sari, saya sudah bilang saya tidak mau sedekah Bapak," potongnya. Tapi suaranya tidak lagi bertenaga. Terdengar seperti seseorang yang tenggelam. "Ini bukan sedekah. Ini apa? Apa ini, Pak Arif?" Mata Sari berisi air mata yang menolak dia teteskan. "Investasi? Keisengan orang kaya? Perbuatan baik Bapak tahun. Ini karena saya peduli," teriak Arif, cukup keras sehingga beberapa orang di ruang tunggu menatap mereka. Sari mengusap matanya dengan punggung tangan. "Orang seperti Bapak bilang begitu sampai mereka bosan. Saya tidak akan bosan. Semua orang bilang begitu juga." Arif mengusap rambutnya frustasi.
Dia tidak tahu bagaimana membuatnya mengerti bahwa ini berbeda, bahwa dia berbeda. Sari, lihat saya, katanya memegang bahunya dengan lembut. Dia mengangkat wajahnya dengan enggan. Kalau saya yang kena TBC, apa Mbak akan menolong saya? Bapak tidak akan butuh bantuan saya. Bapak punya uang. Tapi kalau tidak punya, kalau saya miskin dan sakit, apa Mbak akan menolong saya? Sari menatapnya lama. Ya, katanya akhirnya. Kenapa? Karena itu hal yang benar. Tepat. Dan itu saja yang saya lakukan. Hal yang benar. Sari melepaskan diri dengan lembut dari tangannya. Ini tidak sama. Kenapa tidak? Karena ketika saya menolong Bapak, saya tidak tahu siapa Bapak. Tidak tahu apakah Bapak punya uang atau tidak. Tapi Bapak tahu bahwa saya miskin. Dan itu mengubah segalanya. Bagaimana itu mengubah segalanya? Sari ragu, seolah-olah kata-katanya sulit diucapkan. Karena membuat saya merasa seperti proyek amal. Seperti hewan terluka yang Bapak pungut di jalan. Arif merasa sesuatu pecah di dadanya. Sari, saya tidak melihat Mbak seperti itu. Bagaimana Bapak melihat saya kalau begitu? Itu pertanyaan sederhana. Tapi Arif menyadari bahwa dia tidak punya jawaban sederhana. Bagaimana dia melihat Sari? Sebagai perbuatan baik? Sebagai cara membersihkan hati nuraninya? Saya melihat Mbak sebagai orang paling berani yang pernah saya kenal. Katanya akhirnya. Sari berkedip terkejut. Saya melihat Mbak sebagai seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk orang asing tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Sebagai seseorang yang bekerja setiap hari meskipun sakit. Sebagai seseorang yang tersenyum meskipun kesakitan. Arif berhenti sejenak. Saya melihat Mbak sebagai seseorang yang mengajarkan saya menjadi orang yang lebih baik. Sari terdiam memproses kata-katanya. Sungguhan? Tanyanya pelan. Sungguhan. Sari menatap amplop dengan hasil pemeriksaan medis, lalu kembali ke Arif. Kalau saya terima bantuan Bapak, ketika saya sembuh, apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu, akui Arif. Tapi saya ingin mencari tahu. Sari menghela napas dalam. Baiklah. Baiklah? Apa? Saya terima bantuan Bapak. Tapi dengan satu syarat lagi. Apa? Saya ingin bekerja untuk mendapatkan setidaknya sebagian dari uangnya. Saya tidak mau semuanya gratis. Arif tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang pagi. Kerja apa? Saya tidak tahu. Apa saja. Membersihkan kantor Bapak, memasak, apa saja. Sari, Mbak sakit. Mbak butuh istirahat. Saya butuh merasa bahwa saya pantas mendapat bantuan Bapak. Arif mempelajarinya. Dia mengerti harga dirinya, tapi dia juga melihat betapa rapuhnya dia terlihat. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi tidak ada yang berat dan hanya ketika Mbak merasa kuat. Sepakat. Mereka berjabat tangan dan Arif merasa dia sedang menyegel sesuatu yang jauh lebih penting dari kesepakatan kerja. 1 jam kemudian mereka di apotek rumah sakit membeli obat-obatan yang harganya lebih dari gaji tahunan Sari. Obat-obat ini benar-benar semahal ini? Tanya Sari. Menatap botol-botol itu seolah-olah terbuat dari emas. Tampaknya begitu, jawab Arif, menggesek kartu kreditnya tanpa melihat totalnya. Bapak tidak mau lihat berapa? Tidak penting berapa. Sari menatapnya dengan campuran takjub dan tidak nyaman. Bagi Bapak tidak ada yang ada harganya. Bagi saya kesehatan Mbak tidak ada harganya. Sari memerah dan melihat ke arah lain. Dia tidak terbiasa ada orang yang berbicara tentangnya seolah-olah dia berharga. Ketika mereka keluar dari apotek, Arif menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tidak, kata Sari segera. Kenapa tidak? Karena saya tidak mau Bapak melihat di mana saya tinggal. Sari, saya tidak peduli. Saya peduli. Arif melihatnya dan melihat rasa malu di matanya. Kenapa Mbak malu? Karena Bapak tinggal di istana dan saya tinggal di tempat saya tinggal. Dan itu kenapa? Itu penting bagi semua orang. Bagi saya tidak. Sari menatapnya skeptis. Mudah bilang begitu. Kalau begitu biarkan saya membuktikannya. Sari ragu lama. Akhirnya dia menghela napas. Baiklah. Tapi jangan bilang apa-apa. Apapun yang Bapak lihat. Jangan bilang apa-apa. Janji.
Perjalanan taksi itu hening. Sari memberi petunjuk kepada pengemudi dengan suara yang semakin pelan, seolah-olah dia menyesal. Ketika mereka tiba di Kampung Sari, Arif mengerti mengapa dia tidak ingin dia menemaninya. Jalan-jalannya tanah, penuh lubang dan sampah. Rumah-rumahnya konstruksi darurat dari seng dan kardus. Udaranya berbau air got dan asap. Taksi berhenti di depan bangunan 3 lantai yang terlihat akan runtuh. Di sini tinggalnya? Tanya pengemudi melihat sekeliling dengan gugup. Ya, jawab Sari turun dengan cepat. Arif mengikutinya mengabaikan tatapan khawatir sopir taksi. Sari naik tangga luar sampai lantai 3. Arif mengikutinya memperhatikan bahwa tangga tidak punya pegangan dan beberapa papannya sudah lapuk. Sari berhenti di depan pintu kayu retak dengan 3 gembok berbeda. Ini rumah saya, katanya tanpa menatapnya, membuka gembok satu persatu. Ketika dia membuka pintu, Arif harus menggunakan seluruh kekuatan kemauannya untuk menepati janjinya untuk tidak mengatakan apa-apa. Kamar Sari persis seperti itu. Satu kamar tidak lebih dari 3 kali 3 meter. Di satu sudut ada tempat tidur single yang menempati hampir seperempat ruangan. Di sudut lain, kompor gas 2 tungku di atas meja plastik. Kulkas kecil tua terhubung di satu-satunya stop kontak di ruangan. Tidak ada kamar mandi pribadi, tidak ada lemari, tidak ada jendela. Sari menyimpan obat-obatan di kulkas dengan gerakan gugup. Bapak boleh pergi sekarang, katanya tanpa berbalik. Sari, tolong, pergilah. Arif melihat sekeliling kamar. Dia melihat noda lembab di dinding, bola lampu telanjang menggantung dari langit-langit, pakaian dilipat rapi di kotak kardus. Dia juga melihat sesuatu lain. Kamar itu bersih sempurna. Meskipun kemiskinan ekstrim, Sari telah menjaga ruang kecilnya tetap rapi dan bermartabat. Sudah berapa lama Mbak tinggal di sini? Tanyanya lembut. 2 tahun. Berapa sewanya? 1.500.000 rupiah sebulan. Arif menghitung cepat di kepalanya. Sari membayar 1.500.000 rupiah untuk kamar ini yang bahkan tidak punya kamar mandi sendiri. Sementara dia membayar 20 juta rupiah sebulan untuk apartemen mewahnya yang punya lebih banyak ruang dari yang bisa dia gunakan. Sari, lihat saya. Dia berbalik dengan enggan. Terima kasih sudah mempercayai saya cukup untuk membawa saya ke sini. Sari berkedip terkejut. Bapak tidak mau bilang apa-apa tentang ini? Apa yang Mbak mau saya bilang? Saya tidak tahu. Bahwa ini mengerikan. Bahwa saya tidak bisa hidup seperti ini. Bahwa ini tidak bermartabat? Itu yang orang lain bilang padamu? Sari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Pacar yang pernah saya punya, teman-temannya, semua orang. Arif mendekatinya. Sari, mau saya bilang apa yang saya lihat? Apa? Saya melihat seseorang yang menjaga martabatnya tidak peduli keadaannya. Saya melihat seseorang yang dengan tidak punya apa-apa berhasil menciptakan rumah. Saya melihat kekuatan. Sari menatapnya seolah-olah tidak percaya apa yang didengarnya. Sungguhan? Sungguhan. Sari duduk di tempat tidur seolah-olah kakinya tidak lagi menopangnya. Tidak ada yang pernah bilang sesuatu seperti itu sebelumnya. Arif duduk di satu-satunya kursi di kamar, kursi plastik, dengan satu kaki patah. Boleh saya tanya sesuatu? Katanya. Ya. Kenapa Mbak tidak membenci saya? Sari menatapnya bingung. Kenapa saya harus membenci Bapak? Karena saya punya semua yang Mbak butuhkan dan tidak bisa punya. Karena saya hidup dalam kemewahan sementara Mbak hidup seperti ini. Sari mempertimbangkan pertanyaan itu. Tahu tidak? Awalnya saya memang agak membenci Bapak. Kapan Mbak berhenti membenci saya? Ketika saya lihat Bapak benar-benar merasa buruk karena tidak pernah tahu bahwa orang seperti saya ada. Dan itu mengubah sesuatu? Saya sadar bahwa Bapak bukan orang jahat. Bapak hanya tidak tahu. Arif tertawa meskipun keseriusan percakapan itu. Terima kasih. Kurasa. Sari juga tersenyum. Sama-sama. Mereka terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Arif, kata Sari akhirnya. Ya, boleh saya tanya sesuatu? Tentu saja. Kenapa Bapak benar-benar menolong saya? Dan jangan bilang karena saya menyelamatkan nyawa Bapak. Ada yang lain? Arif menatap matanya. Itu pertanyaan yang dia sendiri sudah tanyakan pada dirinya. Karena sejak saya kenal Mbak,
Saya tidak bisa berhenti memikirkan Mbak. Akunya. Sari merasa jantungnya berdetak kencang. Apa artinya itu? Saya tidak tahu. Akui Arif. Saya hanya tahu bahwa ketika saya bersama Mbak, saya merasa menjadi versi diri saya yang lebih baik. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Apa itu membuat Mbak tidak nyaman? Tanya Arif. Itu membuat saya takut. Akui Sari. Kenapa? Karena orang seperti Bapak tidak tinggal dengan orang seperti saya. Dan kalau saya berbeda, Bapak tidak berbeda. Bagaimana Mbak bisa begitu yakin? Sari menatapnya dengan kesedihan mendalam di matanya. Karena saya sudah pernah jatuh cinta dengan seseorang dari dunia lain sebelumnya. Dan selalu berakhir sama. Bagaimana berakhirnya? Dengan patah hati dan lebih miskin dari sebelumnya. Arif merasa sesuatu menyusut di dadanya. Sari, saya tidak seperti yang lain. Semua orang bilang begitu. Tapi ini benar. Sari berdiri dan mendekati jendela kecil yang menghadap gang. Arif, Bapak orang baik. Tapi kita hidup di dunia yang berbeda dan sebanyak apapun kita mau, kita tidak bisa mengubah itu. Kenapa tidak? Karena ketika Bapak bosan bermain jadi penyelamat, Bapak akan kembali ke dunia Bapak. Dan saya akan di sini, mungkin sembuh. Tapi lebih kesepian dari sebelumnya. Arif berdiri dan mendekatinya. Dan kalau saya tidak bosan, Bapak akan bosan. Bagaimana Mbak bisa begitu yakin? Sari berbalik ke arahnya dan Arif melihat air mata di matanya. Karena mereka selalu bosan. Pada saat itu, Arif mengerti bahwa dia tidak hanya berjuang melawan penyakit Sari. Dia berjuang melawan bertahun-tahun kekecewaan, pengabaian dan patah hati. Dan dia tidak tahu apakah dia punya senjata untuk memenangkan pertempuran itu. 2 bulan kemudian, Sari sudah tidak batuk darah lagi. Obat-obatan telah melakukan tugasnya dan tubuhnya mulai sembuh. Tapi ada yang lain yang berubah dalam 2 bulan itu. Dia sudah berhenti jualan air di lampu merah. Arif telah menawarkannya pekerjaan di perusahaannya. Bukan sesuatu yang mewah, katanya. Hanya mengatur arsip di kantornya, menjawab beberapa telepon dasar, tugas-tugas sederhana yang memungkinkannya menghasilkan uang dengan bermartabat selama pemulihan. Sari menerima dengan enggan, terutama karena dia butuh uang untuk membayar bagiannya dari biaya pengobatan, tapi juga, meskipun dia tidak memberitahu siapapun, karena dia suka berada dekat Arif. Pagi Jumat itu, Sari tiba di kantor lebih awal seperti biasa. Dia sudah terbiasa dengan rutinitas. Kopi untuk Arif jam 8 tepat. Mengatur agendanya, menjawab telepon yang kurang penting. Itu pekerjaan mudah dibandingkan jualan air di bawah terik matahari sepanjang hari, tapi yang paling dia suka adalah momen ketika Arif tidak ada rapat dan mereka duduk mengobrol. Selamat pagi, katanya saat memasuki kantornya. Arif mengangkat pandangan dari komputernya dan tersenyum. Itu senyum yang Sari sudah belajar membedakan dari senyum profesionalnya. Yang ini tulus, hangat. Selamat pagi, Sari. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Hampir tidak batuk. Senang mendengarnya. Sari meletakkan kopi di mejanya dan memperhatikan bahwa dia menatapnya dengan cara yang berbeda. Apa? Tanyanya. Tidak apa-apa. Hanya saja Mbak terlihat lebih baik. Lebih sehat. Sari menyentuh pipinya tanpa sadar. Memang benar. Dia sudah naik berat badan. Warnanya sudah membaik dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tidak merasa seolah akan pingsan. Ini berkat obat-obatannya, katanya. Bukan hanya obat-obatan, jawab Arif lembut. Juga karena Mbak tidak lagi bekerja di bawah matahari sepanjang hari, karena Mbak makan lebih baik, karena dia berhenti seolah akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Karena apa? Tanya Sari. Karena Mbak kurang stres, selesai Arif. Meskipun Sari curiga bukan itu yang akan dikatakannya. Selama jam-jam berikutnya, Sari bekerja mengatur arsip kontrak. Itu pekerjaan membosankan, tapi dia suka ketenangan kantor, AC, perasaan aman. Jam 12, Arif mendekati mejanya. Mbak mau makan siang dengan saya? Itu pertanyaan yang sudah mulai dia ajukan setiap minggu dan Sari selalu menjawab hal yang sama. Tidak bisa. Saya harus menyelesaikan arsip-arsip ini. Arsipnya bisa menunggu. Saya tidak mau Bapak pikir saya tidak serius dengan pekerjaan ini. Sari, kata Arif duduk di sudut mejanya.
Bapak tahu bahwa Mbak sudah bekerja di sini 2 bulan dan tidak pernah istirahat lebih dari 15 menit? Karena saya mau mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Mbak mengerjakannya dengan sempurna. Terlalu sempurna. Sari menatapnya bingung. Bagaimana bisa terlalu sempurna? Ketika seseorang bekerja begitu keras sampai lupa hidup. Sari tertawa. Itu lucu datang dari Bapak. Kenapa? Karena Bapak kerja 16 jam sehari. Arif terdiam. Dia benar. Mungkin kita berdua perlu belajar hidup sedikit lebih banyak, katanya akhirnya. Apa usulan Bapak? Makan siang. Hanya makan siang. Sebagai teman. Sari ragu. Dalam 2 bulan terakhir hubungan mereka telah berkembang dengan cara yang aneh. Bukan lagi hanya si kaya menolong si miskin. Mereka sudah menjadi dekat. Tapi Sari tetap berhati-hati, menjaga jarak tertentu. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi hanya 1 jam. Hanya 1 jam, setuju Arif, meskipun senyumnya menunjukkan bahwa dia berharap lebih lama. Mereka pergi ke restoran kecil 2 blok dari kantor. Jangan yang mewah, Sari sudah bersikeras. Tempat di mana dia tidak merasa tidak pada tempatnya. Boleh saya tanya sesuatu? Kata Arif sementara mereka menunggu makanan. Bapak selalu bertanya, apa Mbak menyesal sudah berhenti jualan air? Sari mempertimbangkan pertanyaan itu. Kadang-kadang. Kenapa? Karena itu pekerjaan saya. Saya mandiri. Tidak bergantung pada siapapun. Dan sekarang Mbak bergantung. Sari menatapnya langsung ke mata. Saya bergantung pada Bapak. Itu mengganggu Mbak? Itu menakutkan saya. Kenapa? Karena ketika eksperimen Bapak ini selesai, saya akan lebih buruk dari sebelumnya. Arif mencondongkan tubuh ke depan. Kenapa Mbak pikir ini eksperimen? Ini bukan eksperimen. Sari, berapa kali saya harus bilang bahwa ini nyata? Sebanyak yang diperlukan sampai saya percaya. Arif menghela napas. Apa yang bisa saya lakukan agar Mbak percaya? Sari memainkan serbet di atas meja. Saya tidak tahu. Mungkin tidak ada. Mungkin saya terlalu rusak untuk percaya. Siapa yang merusak Mbak begitu parah? Sari melihat keluar jendela restoran. Bapak benar-benar mau tahu? Ya. Namanya Rizal. Dia dokter. Saya kenal dia ketika membawa ayah ke rumah sakit. Arif merasakan tusukan sesuatu yang berbahaya mirip cemburu. Dia ganteng, pintar, terpelajar. Semua yang wanita seperti saya tidak seharusnya harapkan. Sari berhenti sejenak. Awalnya luar biasa. Dia membuat saya merasa spesial, penting. Dia bilang tidak peduli bahwa saya miskin. Apa yang terjadi? Keluarganya tahu. Orang tuanya, teman-temannya, rekan-rekannya. Mereka semua mulai menekannya untuk putus dengan saya. Dan dia melakukannya. Tidak langsung. Pertama dia mencoba mengubah saya. Dia membelikan saya baju mahal, membawa saya ke kelas etiket, mencoba mengajarkan saya untuk cocok di dunianya. Arif merasa mual. Dan Mbak apa? Saya mencoba. Demi cinta, saya mencoba. Tapi tidak pernah cukup. Selalu ada sesuatu lagi yang harus diperbaiki, sesuatu lagi yang harus ditingkatkan. Dan ketika ayah saya sakit dan saya menghabiskan semua tabungan kami untuk pengobatannya, Sari tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi Arif mengerti. Dia meninggalkan Mbak. Dia bilang saya sudah membuktikan bahwa saya tidak akan pernah bisa memikirkan masa depan. Bahwa saya akan selalu meletakkan keluarga miskin saya di atas masa depan kami bersama. Itu yang dia bilang? Sari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang sudah menyenangkan bermain Romeo dan Juliet, tapi sudah waktunya untuk realistis. Arif merasakan kemarahan begitu intens yang mengejutkan dirinya sendiri. Tahu tidak? Laki-laki itu bodoh. Atau mungkin dia benar. Dia tidak benar. Bapak tahu kenapa? Kenapa? Karena apa yang Mbak lakukan untuk ayah Mbak, merawatnya sampai akhir tanpa peduli biayanya. Itu menunjukkan persis tipe orang seperti apa Mbak. Orang yang benar-benar mencintai. Sari menatapnya dengan terkejut. Itu yang Bapak pikir? Itu yang saya tahu. Dan kalau si Rizal itu tidak bisa melihat itu, maka dia tidak pantas mendapatkan Mbak. Sari terdiam sejenak.
Tahu tidak apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Apa? Bahwa setelah itu saya bersumpah tidak akan pernah lagi jatuh cinta dengan seseorang dari dunia lain. Bahwa saya sudah belajar. Arif merasa jantungnya berhenti. Dan sekarang? Sari menatap matanya dan Arif melihat ketakutan, kerentanan dan sesuatu lagi yang dia tidak berani sebut namanya. Sekarang saya pikir saya lebih bodoh dari yang saya kira. Momen itu terputus oleh pelayan yang membawa makanan, tapi tidak ada dari mereka yang lapar lagi. Sari, kata Arif lembut. Jangan, potongnya. Jangan bilang apa-apa. Tidak membuat ini lebih mudah. Membuat apa lebih mudah? Jatuh cinta pada Bapak. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti bom. Sari segera menutup mulutnya, seolah-olah bisa mengambil kata-kata itu dan menelannya kembali. Mbak sedang jatuh cinta pada saya, tanya Arif. Suaranya nyaris berbisik. Sari menutup matanya. Saya tidak seharusnya bilang itu. Sari, lihat saya. Saya tidak bisa. Tolong. Sari membuka matanya dengan enggan. Mbak sedang jatuh cinta pada saya, tanya Arif lagi. Sari menatapnya lama sebelum menjawab. Ya. Dan itu menakutkan Mbak? Itu membuat saya takut. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana cerita ini berakhir. Arif berdiri dari kursinya dan duduk di samping Sari. Dan kalau kali ini berbeda? Tidak akan berbeda. Bagaimana Mbak bisa begitu yakin? Sari berbalik ke arahnya dan Arif melihat air mata di matanya. Karena orang seperti Bapak tidak tinggal dengan orang seperti saya. Dan sebanyak apapun sakitnya mengakui, saya mengerti kenapa. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang berbeda. Karena teman-teman Bapak tidak akan pernah menerima saya. Karena saya akan selalu menjadi wanita miskin yang Bapak pungut di jalan. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Sekarang Bapak tidak peduli. Tapi akan peduli. Arif mengambil tangan Sari di tangannya. Sari, boleh saya bilang sesuatu? Dia mengangguk. Dalam 2 bulan ini saya lebih bahagia dari seluruh 10 tahun terakhir hidup saya. Sari berkedip terkejut. Ketika saya tiba di kantor dan melihat Mbak di sana bekerja, mengatur arsip dengan konsentrasi serius yang Mbak tunjukkan, saya ingin tersenyum seperti orang bodoh. Arif, biarkan saya selesai. Ketika kita makan siang bersama dan Mbak menceritakan kisah-kisah masa kecil Mbak, keluarga Mbak, impian-impian Mbak, saya merasa seperti sedang mengenal dunia yang tidak pernah saya tahu ada. Sari terdiam mendengarkan. Dan ketika saya melihat Mbak tersenyum, benar-benar tersenyum, Sari, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seperti dunia menjadi lebih cerah. Sungguhan, bisik Sari. Sungguhan. Sari menarik tangannya dengan lembut. Arif, apa yang Bapak rasakan itu adalah rasa bersalah. Maaf, rasa bersalah karena sudah hidup begitu lama tanpa melihat bagaimana separuh dunia lainnya hidup. Rasa terima kasih karena saya menyelamatkan Bapak. Ketertarikan karena saya berbeda dari wanita di lingkaran sosial Bapak. Arif mengerutkan kening. Itu tidak benar. Ya benar. Dan ketika perasaan-perasaan itu lewat, ketika Bapak terbiasa dengan dunia saya, Bapak akan sadar bahwa yang Bapak rasakan bukan cinta. Itu hanya rasa ingin tahu. Sari, itu tidak. Arif, potongnya dengan suara tegas tapi lembut. Saya mau Bapak dengarkan saya baik-baik. Apa yang terjadi di antara kita ini indah, tapi juga sementara. Dan kita berdua tahu itu. Tidak, kita tidak tahu itu. Saya tahu. Arif menatapnya dengan frustrasi. Apa yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan Mbak bahwa ini nyata? Sari tersenyum sedih. Tidak ada. Karena satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan waktu. Dan waktu selalu membuktikan sebaliknya. Dia berdiri dari meja. Lebih baik kita kembali ke kantor. Arif tetap duduk melihat Sari berjalan ke kasir. Dia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga, meskipun dia tidak yakin apa tepatnya. Ketika mereka kembali ke kantor, Sari menenggelamkan diri dalam pekerjaan dengan intensitas yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Seperti dia ingin menjaga pikirannya tetap sibuk agar tidak berpikir. Arif mencoba berkonsentrasi pada rapatnya, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan percakapan saat makan siang. Sari sedang jatuh cinta padanya, tapi dia melindungi diri dari rasa sakit yang dia yakini tak terelakkan.
Dan dia? Apa yang benar-benar dia rasakan? Jawabannya datang jam 5 sore ketika Sari mendekati mejanya untuk pamit. Saya pulang ya, Pak Arif. Selamat malam. Sari, tunggu. Dia berhenti di pintu. Ya, bisa kita bicara besok? Bicara serius. Sari ragu. Tentang apa? Tentang kita. Arif, saya sudah bilang. Tolong, dengarkan saya saja. Kalau setelah mendengarkan saya Mbak masih pikir ini sementara, saya akan menghormati keputusan Mbak. Sari menatapnya lama. Baiklah, katanya akhirnya. Besok kita bicara. Ketika Sari pergi, Arif tetap sendirian di kantornya, melihat lampu-lampu kota menyala satu persatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia mendapati dirinya berharap hari esok datang, bukan untuk rapat bisnis atau kontrak bernilai miliaran, tapi untuk kesempatan meyakinkan seorang wanita bahwa dia layak dicintai. Dan itu, dia sadari, adalah persis ketika dia tahu bahwa dia sudah jatuh cinta. Sabtu pagi, Arif tidak tidur. Dia tetap terjaga sepanjang malam memikirkan apa yang harus dikatakan kepada Sari, bagaimana meyakinkannya bahwa apa yang mereka rasakan itu nyata. Jam 6 pagi dia mengambil keputusan yang 6 bulan lalu tampak mustahil. Dia pergi mencarinya ke rumahnya. Sari terkejut melihatnya berdiri di depan pintunya dengan 2 gelas kopi dan sekantong roti manis. Apa yang Bapak lakukan di sini pagi-pagi begini? Tanyanya masih berpakaian tidur. Saya datang untuk bicara dengan Mbak. Seperti yang kita janjikan. Sari ragu, tapi akhirnya membiarkannya masuk ke kamar kecilnya. Di sini? Tanya Arif melihat ruangan mungil itu. Ini rumah saya? Jawab Sari dengan bermartabat. Kalau Bapak tidak suka. Bukan itu, potong Arif. Saya punya ide yang lebih baik. Apa? Apa Mbak percaya saya? Sari menatapnya dengan curiga. Tergantung apa? Tergantung kemana saya mau bawa Mbak. Arif tersenyum. Ke tempat di mana kita bisa bicara tanpa gangguan. 1 jam kemudian mereka di pantai, 2 jam dari kota. Sari tidak pernah ke pantai sebelumnya, dan ketika dia melihat lautan membentang sampai cakrawala dia terpana. Ini indah, bisiknya. Seperti Mbak, kata Arif tanpa berpikir. Sari memerah dan melihat ke arah air. Kenapa Bapak membawa saya ke sini? Karena saya mau Mbak mengerti sesuatu. Apa? Arif duduk di pasir dan memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Sari, lihat ombak yang datang itu. Sari melihat ke arah air. Ya. Apa Mbak pikir ombak itu akan sampai ke pantai? Tentu saja. Bagaimana Mbak bisa begitu yakin? Sari menatapnya seolah-olah pertanyaan itu jelas. Karena itu ombak. Itu yang dilakukan ombak. Tepat. Tidak peduli rintangan apa yang ditemuinya di jalan, ombak selalu sampai ke pantai. Karena itu sifatnya. Sari mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Arif, apa yang saya rasakan untuk Mbak seperti ombak itu? Sari, tidak peduli rintangan apa yang ditemuinya. Ketakutan apa yang Mbak punya, apa yang orang bilang. Itu akan sampai ke Mbak karena itu sifatnya. Sari merasa matanya berisi air mata. Bapak tidak bisa membandingkan cinta dengan ombak. Kenapa tidak? Karena ombak itu bisa diprediksi. Cinta tidak. Mbak yakin? Arif berdiri dan mengulurkan tangannya. Ikut saya. Sari ragu, tapi mengambil tangannya. Arif membimbingnya ke tempat ombak menyentuh kaki mereka. Apa Mbak merasakannya? Tanyanya. Air dingin. Konsistensinya. Setiap 30 detik. Ombak lain. Setiap 30 detik. Lautan membuktikan kepada Mbak bahwa dia masih ada. Sari melihat ombak datang satu demi satu. Konstan. Bisa diprediksi. Sari, kata Arif berbalik ke arahnya. Setiap hari saya melihat Mbak. Setiap percakapan yang kita punya, setiap senyum yang Mbak berikan, adalah ombak lain yang membuktikan kepada saya bahwa apa yang saya rasakan itu nyata. Arif, tolong, jangan buat ini lebih sulit. Sulit untuk siapa? Untuk Mbak atau untuk saya? Sari menjauh dari air. Untuk kita berdua. Kenapa ini harus sulit? Kenapa tidak bisa sederhana? Karena tidak ada yang sederhana ketika berkaitan dengan cinta antara orang dari dunia yang berbeda. Arif mengikutinya. Sari, boleh saya ceritakan sesuatu? Apa?
Seminggu lalu mantan istri saya menelepon. Sari merasakan tusukan sesuatu yang mirip cemburu. Apa maunya? Dia mau tahu apa yang terjadi pada saya. Maksudnya? Ratna bilang dalam 6 bulan saya sudah berubah lebih banyak dari semua tahun kami menikah. Sari mengerutkan kening. Berubah bagaimana? Sekarang saya datang tepat waktu untuk menjemput anak-anak. Saya membatalkan rapat untuk pergi ke pertandingan sepak bola mereka. Saya memasak sarapan untuk mereka di akhir pekan. Itu bagus. Tahu tidak apa lagi yang saya bilang padanya? Apa? Bahwa saya belajar ada hal-hal yang lebih penting dari uang. Sari terdiam. Tahu tidak apa yang dia tanya kemudian? Apa? Dia tanya siapa yang mengajarkan saya itu. Sari melihat ke arah lautan. Dan apa jawaban Bapak? Saya bilang bahwa seorang wanita yang sangat spesial telah menyelamatkan hidup saya dalam lebih banyak cara dari yang saya tahu. Sari merasa jantungnya berdetak kencang. Arif. Sari, lihat saya. Dia berbalik ke arahnya. Saya mencintai Mbak. Kata-kata itu jatuh di antara mereka seperti bom. Sari merasa dunia berhenti. Jangan bilang itu, bisiknya. Kenapa tidak? Karena itu tidak benar. Ya benar. Arif, Bapak bingung. Ini rasa terima kasih. Ini rasa terima kasih? Arif mendekat. Apa Mbak pikir rasa terima kasih yang membuat saya bangun memikirkan Mbak? Rasa terima kasih yang membuat hari saya lebih baik hanya dengan mendengar suara Mbak? Sari mundur. Berhenti. Tolong. Apa Mbak pikir rasa terima kasih yang membuat saya ingin melindungi Mbak, menjaga Mbak, membuat Mbak bahagia setiap hari sepanjang sisa hidup saya? Berhenti, teriak Sari menutup telinganya. Arif segera berhenti. Sari menangis. Air mata dia mengalir di pipinya seperti sungai kecil kesakitan. Kenapa Mbak menangis? Tanya Arif lembut. Karena saya ingin percaya Bapak, bisik Sari. Karena saya ingin percaya ini nyata. Tapi saya sangat takut. Arif mendekat perlahan dan mengambil tangannya. Sari, apa hal terburuk yang bisa terjadi kalau Mbak percaya saya? Bapak mematahkan hati saya. Dan hal terbaik yang bisa terjadi? Sari menatapnya melalui air mata. Bahwa ini nyata. Apa itu sepadan dengan risikonya? Sari terdiam lama, melihat tangan mereka yang saling menggenggam. Apa Bapak benar-benar mencintai saya? Tanyanya akhirnya. Dengan sepenuh hati saya. Meskipun saya miskin, terutama karena Mbak adalah Mbak. Meskipun keluarga dan teman-teman Bapak tidak akan pernah menerima saya, kalau begitu saya butuh teman-teman baru. Sari tersenyum melalui air mata. Dan kalau ini tidak berhasil? Dan kalau berhasil? Sari menatap matanya dan untuk pertama kalinya, Arif melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Harapan. Saya juga mencintai Bapak, bisiknya. Arif merasa dunia meledak dalam warna. Tanpa berpikir dia mengambilnya dalam pelukannya dan menciumnya. Itu ciuman yang terasa seperti garam laut, air mata kebahagiaan, janji-janji yang tidak terucap. Itu ciuman pertama Sari yang tidak disertai ketakutan. Ketika mereka berpisah, Sari tersenyum. Apa yang Mbak pikirkan? Tanya Arif. Bahwa mungkin ombak memang bisa diprediksi. 6 bulan kemudian, Sari benar-benar sembuh. Pemeriksaan medis menunjukkan tidak ada jejak TBC di paru-parunya. Dia sudah naik berat badan, warnanya sudah kembali dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa sepenuhnya sehat. Dia juga sudah berhenti bekerja di kantor Arif. Kenapa? Tanyanya ketika Sari mengumumkan keputusannya. Karena saya mau hubungan kita berhasil, jawabnya. Dan tidak bisa berhasil kalau saya karyawan Bapak. Sebagai gantinya, Sari kembali sekolah. Dengan bantuan Arif, dia mendaftar program untuk menyelesaikan SMA dan kemudian belajar keperawatan. Saya selalu ingin jadi perawat, katanya. Saya mau menolong orang seperti saya. Minggu pagi itu, Sari bangun di kamar yang sekarang mereka bagi bersama. Arif sudah bersikeras agar dia pindah bersamanya. Tapi Sari bersikeras agar ke tempat netral, apartemen kecil tapi nyaman yang dia sewa untuk mereka berdua. Selamat pagi. Gumam Arif memeluknya dari belakang. Selamat pagi, jawab Sari bersandar di dadanya. Bagaimana perasaan calon perawat? Sari tersenyum gugup. Ujian masuk besok.
Mbak akan lulus dengan mata tertutup. Bagaimana Bapak bisa begitu yakin? Karena Mbak orang paling pintar dan bertekad yang saya kenal. Sari berbalik dalam pelukannya. Arif. Ya? Apa Bapak pernah menyesal? Menyesal apa? Jatuh cinta dengan wanita miskin. Arif menatapnya dengan serius. Sari, boleh saya bilang sesuatu? Selalu. Mbak tidak pernah miskin. Sari mengerutkan kening. Maksudnya, kaya dan miskin tidak diukur dari uang. Diukur dari sini, katanya menyentuh jantungnya. Dan Mbak selalu menjadi orang paling kaya yang pernah saya kenal. Sari merasa matanya berisi air mata. Sungguhan? Sungguhan. Mereka berciuman. Dan Sari merasakan keajaiban yang sama yang dia rasakan hari itu di pantai. Sari, kata Arif ketika mereka berpisah. Ya, saya mau tanya sesuatu. Apa? Arif bangun dari tempat tidur dan berlutut di sampingnya. Dia mengeluarkan kotak beludru kecil dari laci meja samping tempat tidur. Sari langsung duduk dengan mata terbelalak. Arif, apa yang Bapak lakukan? Sari Wulandari, kata Arif membuka kotak untuk memperlihatkan cincin sederhana tapi indah. Maukah Mbak menikah dengan saya? Sari terpana. Bapak serius? Saya tidak pernah lebih serius dalam hidup saya. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Bapak. Mbak punya semua yang saya inginkan. Apa? Hati Mbak, jiwa Mbak, cinta Mbak, cara Mbak melihat dunia, kemampuan Mbak menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Sari menangis lagi, tapi ini air mata kebahagiaan murni. Jadi iya? Tanya Arif gugup. Ya, bisik Sari. Ya, 1000 kali ya. Arif memasang cincin di jarinya dan menciumnya seperti pertama kali. Ketika mereka berpisah, Sari melihat cincin di tangannya. Tahu tidak apa yang paling gila dari semua ini? Katanya. Apa? Bahwa semua ini dimulai karena Bapak pingsan di trotoar? Arif tertawa. Serangan jantung terbaik dalam hidup saya. Arif. Ya, terima kasih. Untuk apa? Untuk mengajarkan saya bahwa dongeng memang ada. Terima kasih untuk mengajarkan saya bahwa cinta sejati juga ada. Mereka tetap berpelukan melihat matahari terbit melalui jendela apartemen kecil mereka. Setahun kemudian mereka menikah dalam upacara sederhana di Pantai Anyer, pantai tempat mereka menyatakan cinta. Sari mengenakan gaun sederhana yang dia pilih sendiri dan Arif tidak pernah lebih bahagia sepanjang hidupnya. Dalam pidatonya di resepsi, Arif mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah Sari lupakan. 1,5 tahun lalu saya mengalami serangan jantung yang hampir membunuh saya. Saya pikir itu hal terburuk yang bisa terjadi pada saya. Sekarang saya tahu itu adalah hal terbaik karena membawa saya kepada Sari. Dan Sari mengajarkan saya bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan uang, kelas sosial atau masa lalu. Cinta hanya mengenal hati. 2 tahun kemudian, ketika Sari lulus sebagai perawat, Arif ada di baris depan bertepuk tangan lebih keras dari siapapun. Dan ketika mereka membuka klinik gratis yang Sari impikan, tempat dia merawat orang-orang yang tidak mampu membayar dokter, Arif tahu dia telah menemukan penggunaan terbaik untuk uangnya. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak hanya bisa melewati penghalang apapun, tapi bisa mengubah hidup, menyembuhkan hati dan menciptakan keajaiban. Sari tidak pernah lagi harus memilih antara makan dan menyembuhkan diri, dan Arif tidak pernah lagi mengukur hidupnya dengan uang. Keduanya telah belajar bahwa kekayaan sejati ditemukan dalam cinta yang kamu berikan dan terima.